Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2. Hey there, Charlie Puth here. Hi, this is Michael Jackson. Maybe I get a little nervous. Maybe I don't go out anymore. Hello, saya Jazz. Suara kreativitas. Hi, this is Britney Spears. Pro 2 FM. All around Indonesia. From Sabang to Merauke. Pro 2 FM. Suara kreativitas. Belajar di Pro 2. Edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di Pro 2. Kelas Inspirasi. Pro 2 Radio Palembang, suara kreativitas. Sobat kreatif pagi-pagi ya udah di kelas inspirasi sobat kreatif. Dan seperti biasa ya di kelas inspirasi kita akan mendatangkan narasumber-narasumber inspiratif yang mungkin nanti bisa jadi inspirasi kamu. Oh, aku pengen jadi ini nih kira-kira. Dan kamu juga bisa tanya-tanya langsung ya bagaimana caranya. Terus apa aja sih sebenarnya yang harus disiapin ya sobat kreatif untuk gimana caranya ya biar jadi kayak narasumber kita. Dan Erin sudah bersama dengan salah satu dosen cantik. Aduh ya tadi pas baru datang Erin pikir masih seumuran loh sama Erin ya sobat kreatif. Erin sudah bersama dengan Ibu Yovitri Henry Wahyuli SOS MSI. Halo, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Erin. Aduh ya tadi dipikir seumuran loh Bu ya pas masuk. Iya. Wah seumuran nih gitu ya. Ternyata udah jadi dosen sobat kreatif ya. Aduh. Alhamdulillah. Akhirnya Bu dosen nih. Oke, Ibu apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah baik Mbak. Baik Iya. ya. Hari ini nggak ada jadwal ngajar Bu? Oh nggak ada, kita masih libur ya, Oke. karena kita masih daring. Jadi kita mulainya bulan depan untuk tahun ajaran baru. Oke. Ibu salah satu dosen di Universitas Swasta di Palembang. Iya benar, di SDIA Satya Negara Palembang. Oke, dan Ibu di fakultas apa nih Bu? Kita di ilmu administrasi, kita jurusannya. Oh, Iya. oke. Jadi di ilmu administrasi. Tapi kalau di ilmu administrasi sendiri itu belajarnya tentang apa sih Bu? Kita di sini sistemnya sistem pemerintahan ya, Aha. mengenai administrasi, baik itu administrasi kepegawaian, perkantoran dan sebagainya, kayak gitu ya. Jadi ruang lingkup hanya untuk ke bidang kepemerintahan gitu. Oh, oke Iya. oke. Tapi kalau Ibu sendiri nih Bu nih, mulai jadi dosen dari umur berapa nih Bu? Baru ya, udah dari tahun 2013 sampai dengan sekarang, karena ya sebelumnya kita nggak ada niat untuk menjadi dosen karena bukan ruang lingkup kita ya. Oke. Jadi nggak tahu kenapa kalau dipelajari terus akhirnya bisa kayak gitu. Sampai sekarang ya diminatinnya aja, dijalanin aja kayak gitu. Emang sebelumnya dulu cita-cita waktu muda mau jadi apa nih Bu? Pegawai bank. Oh, pegawai bank. Ya, kan jauh benar itu, makanya jadi Banting dosen. setirnya jauh ya. Iya benar. Dari pegawai bank gitu sampai ke jadi dosen Iya, sekarang. benar ya. sekali. Kepikiran jadi dosen gimana sih Bu? Ya nggak kepikir ya, karena ya waktu itu aku nggak ada niat mau masuk di ngelamar di jadi dosen, nggak ada kayak gitu kan. Tiba-tiba dapat panggilan dosen, ngajar di interview, akhirnya diterima kayak gitu. Oh ya, sampai saya bilang ke pimpinan, ke ketua, aku nggak bisa ngajar loh Pak kayak gitu. Oke. Bu, saya nggak bisa ngajar kayak gitu kan, karena bukan bidang basic kita kayak gitu kan. Ya makanya dikasih semangat sama yang ketua, dijalanin aja Bu, siapa tahu bisa. Itu pertama kali saya ngajar, itu ngajar matematika. Oke. Matematika tuh susah banget, aku paling nggak suka kayak gitu matematika. Iya. Ternyata dihadapkan ke situ ya Bu Benar. ya. Akhirnya dipelajari, kita minta kasih saran ke yang senior ya, mempelajari segala macam
bidang matematika tuh akhirnya bisa sampai sekarang kayak gitu. Akhirnya bisa dijalani kayak gitu kan. Akhirnya kalau misalnya nggak ngajar matematika ngeblank kayak gitu otak. Nah gitu. Padahal dulu nggak suka dari SD sampai tamat kuliah nggak suka banget yang namanya matematika sama bahasa Inggris sudah. Kayaknya menghindari ya. Benar Kayak sekali. berasa kena karma, Bu. Benar sekali kayak gitu. Iya, yang dulunya gak suka matematika, sekarang disuruh ngajar Suruh ngajar matematika, ya. benar sekali ya. Emang gak ada yang tahu nih sobat kreatif yang namanya hidup. Tapi kalau selama jadi dosen nih Bu dari 2013 ya, Iya. terus sampai sekarang kurang lebih udah 8 tahun nih Bu ya. Iya benar. Itu dulunya awalnya ngadepin mahasiswa gimana sih Bu perasaannya? Gugup ya, karena ada kebanyakan mahasiswa tuh sama seumuran kita kayak gitu oke, kan. oke. Sampai yang nggak bisa bedain. Ibu benar dosen ya kayak gitu, kok bisa jadi dosen Bu? Ya nggak tahu ya, mungkin udah rezeki, ibu bilang kayak gitu kan. Ya udah sampai ngajar itu, Bu kita jalan aja ya Bu, kayak gitu kan. Jalan kemana kayak gitu? Kamu benar-benar ya, saya ini dosen kamu. Kalau misalnya di kelas kita harus profesional kayak gitu kan. Kalau dulu nggak apa-apa, ya nggak apa-apa ibu bilang kayak gitu kan. Iya Bu, tapi ibu nggak sesuai jadi dosen, kayak jadi mahasiswa aja. Sampai aku di luar itu dibilang semester berapa Mbak? Kayak gitu kan. Padahal sampai mahasiswa bilang situ, ya udahlah. Kalian itu di sini sudah kita pelajarin aja lah. Kalau misalnya udah ketemu kita belajar. Kalau misalnya kita di luar, yang apa kita mau karaokean atau apa nggak masalah kayak gitu kan. Nah ini makanya mahasiswa itu kita lihat dengan keadaan mahasiswa seperti apa sih. Kalau mahasiswanya seperti ini, kita ngikutin alur mereka gitu kan, supaya mereka tuh bisa nyaman lah kayak gitu dengan kita kan. Jangan sampai kita mengintimidasi mahasiswa kayak gitu. Itu aja. Tapi kalau tantangan yang paling berat jadi dosen apa sih Bu selama ini? Tantangan itu kalau misalnya pada saat mahasiswa komplain, terutama dalam masalah nilai ya, kayak gitu kan. Kebanyakan kalau mahasiswa kalau nggak sesuai dengan standar mereka, kemampuan mereka, misalnya aku kasih nilai B tuh, mahasiswa nggak suka. Ya jadi saya bilang kalian itu introspeksi diri seperti apa. Kalau misalnya kalian bagus dalam satu semester kalian ada kegiatan sempurna lah kayak gitu, nggak mungkin ibu nggak kasih nilai kalian paling besar B kayak gitu. Kalau misalnya kalian masuk jarang, tugas nggak buat dan sebagainya, bla bla nggak ada, udah nggak akan nilai kalian nggak lulus. Jadi tantangan terberat itu seperti itu. Kebanyakan mahasiswa yang komplain seperti itu. Tapi kalau aku jalannya sih aman-aman aja kalau misalnya kita sesuai dengan sopnya aja kayak gitu. Karena kadang-kadang mahasiswa juga ya mageran ya Bu ya orangnya. Iya, tapi bener. nilainya mau maksimal ya. Benar sekali. Sampai mahasiswa tuh ibaratnya manja kayak gitu ya. Jadi mereka tuh Kayak kebalik sekarang ya Bu ya. Dosen yang nyari mahasiswa kayaknya. Benar sekali gitu. Beda dengan zaman aku dulu ya. Kalau zaman aku dulu untuk mencari nilai C itu susah sekali. Misalnya aku pernah pengalaman tuh, nilai aku tugas telat 5 menit tuh, nggak terima sama si dosen tersebut. Sampai aku ngajar ke rumah beliau, nggak diterima lagi. Jauh-jauh dari Bukit sampai ke Kentan Laut itu nggak diterima. Wow. Pas sudah sampai nilai keluar masih nilai C, 2 kali masih dapat nilai C. Tapi kalau sekarang mahasiswa itu nilai kita kasih nilai B aja udah Mukanya udah flat ya Bu ya, udah gitu ya kalau benar kuliah ya. sekali, ngamuk minta ampun. Udah Kalian bisik-bisik iya makanya gitu kalian ya. itu kalau kuliah yang kita ambil tuh ilmunya, jangan ngambil apa nilainya segala macam kayak gitu kan. Kalau kalian cuman mengejar cuman nilai aja tapi nggak ada ilmu, ya percuma, ibu bilang gitu kan. Iya Bu, tapi kami ini cuman ambil titel aja, nggak bisa kayak gitu kan. Kalau aku pribadi kayak gitu kan, karena aku kita pribadi ya seperti ini kan. Bagaimana kita kuliah selama 4 tahun tuh harus mendapatkan ilmu kayak gitu kan. Kalau kita hanya kuliah sekedar ngabsen doang aja seperti itu, nggak bakalan kalian bisa maju kayak bilang gitu kan. Benar. Nah gitu. Iya Bu katanya itu. Kalau kayak gini kami harus bagaimana? Ya itu harus kalian tuh harus konsisten kayak gitu kan. Harus konsisten ya, terutama dalam mendapatkan ilmu tadi. Kalau kalian cuma mendapatkan nilai, nggak bisa maju. Yakin ibu kalian seperti itu kan. Pas kalian ujian nanti, pas kalian ditanya sama dosen pembimbing kalian, apa yang kalian dapat selama kalian kuliah selama 4 tahun? Kalian nggak bisa jawab apa-apa. Karena kebanyakan gini loh ya, mahasiswa itu dengan dosen aja dia nggak tahu. Oke. Itu kebanyakan seperti itu. Ada. Misalnya ibu nih, ibu dosen bahasa Indonesia, pas ditanya dosen yang lain,
dosen kamu bahasa Indonesia siapa? Itu ibu yang suka pakai baju coklat gitu Nah ya. iya benar. Yang suka pakai baju coklat Bu, yang ngomongnya nggak berhenti kayak gitu kan, gitu kan. Ya siapa di sini dosen seperti itu semua kan, kalau dosen bilang gitu kan. Iya Bu, saya lupa Bu. Ya Allah kalian kuliah itu 1 semester masa kalian nggak tahu nama dosen kalian. Jangan kalian tahu ngajar apanya aja tapi dosennya nggak tahu kan gitu kan. Itu kebanyakan seperti itu. Beda kalau yang sebelumnya, beda kalau mahasiswa paling ditakutin ya dosen itu ya. Nah kalau sekarang kebalikan. Itu anehnya sekarang gitu ya, zaman itu ya. Karena kalau dulu mau izin aja kayaknya panjang lebar ya Bu ya, kata assalamualaikum Ibu, Iya, mohon benar, maaf benar mengganggu sekali. waktunya ya. Saya mau izin dulu Bu, ini Iya, ini gini. benar. Terima kasih sesudah dan sebelumnya, panjang Benar ya Bu sekali, ya. sopan sekali kalau dulu ya. Kalau sekarang ya Allah ya Robi, sampai geng-geng lagi gitu mahasiswa zaman sekarang, ampun dah. Apalagi kalau daring ini gimana nih Bu? Kalau selama daring ini? Kalau daring sih kebanyakan mahasiswa tuh ya aneh ya. Kita nih sudah daring seharusnya bisa lah ya memanfaatkan waktu ya, kecuali kalau tatap muka kayak gitu ya. Ini aja daring ngabsen misalnya dia masuk jam 4:30 tuh sampai jam 6. Ngabsen aja pas penghujung materi selesai. Nggak aku terima ya kayak gitu kan, karena kalian itu kita masuk tahu nggak, karena aku konsisten ke disiplin waktu ya. Kalau masuk jam 16.30 harus stay, sudah ada di Zoom atau apa kayak gitu kan. Tapi mereka dengan alasan bekerja. Nah itu ya, ya memang kita seharusnya memang bekerja, tetapi pada saat kita kuliah atau apa ya setidaknya harus minimal standby. stay ya dulu aja ya Bu kayak ya. gitu. Iya, karena kita kalau kuliah nggak mesti harus ngabsen. Aku bilang kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya aku masuk kelas, kalau daring ini, jadi aku ngisi penjelasan dulu. Setelah ngisi penjelasan adalah tugas untuk mereka menjawab supaya melekat di otak mereka kayak gitu kan. Nah ini kebanyakan mahasiswa ini sudah kita kasih ini dengan alasan bermacam-macam. Bu, sinyal segala macam itu bukan urusan ibu, bilang gitu kan. Ibu pada saat ngajar ya seperti itu, kecuali kalau ibu dadakan ngajar kayak gitu kan, dadakan dengan hari yang berbeda kayak gitu. Atau atur jadwal dadakan ya Bu ya. Nah kayak gitu, ini mereka nggak terima kayak gitu Bu. Jadi gimana Bu? Ya itu urusan kamu. Jadi harus batas ngabsen 16.30 sampai jam 6 sore. Kalau udah sibuk ya bukan mata kuliah ibu lagi gitu kan. Jadi mereka tuh sampai agak takut lah kayak gitu kan. Ya bukannya kita minta ditakutin atau apa. Tapi mungkin lebih ke mendisiplinkan ya Bu ya. Iya benar. Itu mereka tuh mungkin nggak terima atau apa. Maksudnya kita ini udah tua loh kata gitu. Ya memang kita udah tua, tapi pada saat ngajar ya seperti itu kayak gitu kan. Tetap aturan ya Bu Aturan ya. bener. Nah itu. Bener. Tapi kalau Ibu selama jadi dosen ada nggak sih Bu mahasiswa yang mungkin kayaknya aneh atau unik kayak gitu yang Ibu temuin? Ada banyak ya, Bu? banyak sekali. Mahasiswa tuh kebanyakan kalau ketemuan ibu ya, apalagi kita seandainya tatap muka, kebanyakan responnya aneh-aneh kayak gitu kan. Setelah aku ngajar sampai mereka ngejar, Bu pulang ini kita jalan yuk. Iya, jalan ke mana? Bilang gitu kan. Ibu ini tugasnya sini ngajar loh, bukan untuk meladenin kalian yang enggak kayak gitu kan. Ya udah, sampai mahasiswa tuh ini sampai minta apa istilahnya kalau orang Palembang minta dalam. Nah, kayak gitu kan. Sampai mereka sampai kan nyender kayak gitu. Ya Bu, kamu ngapain? Kalau misalnya belajar ya belajar. Dia ke depan, nanti Ibu tadi kamu nggak tahu. Sampai mereka seperti itu. Bu santai aja Bu, kalau ngajar nggak usah terlalu apa kayak gitu. Nggak bisa itu pada saat aku ngajar harus serius. Pada saat aku misalnya diladenin nggak jelas, mereka tuh malah ngelunjak semua kayak gitu. Istilahnya mungkin dianggapnya aku masih muda sama mereka atau apa. Mereka kayak temen nih gitu Nah gitu, dianggapnya seperti itu semua kalau mahasiswa tuh kan. Ya tapi kita nganggapnya berbeda ya, pada saat kita ngajar di kelas ya tetap harus profesional ya Bu ya. Kayak gitu. Itu aja mahasiswanya. Dan kayaknya banyak nih Bu mahasiswanya yang nonton ya hari ini dari live streaming YouTube kita lagi live streaming di YouTube RRI Palembang ya. Hai, ini kayaknya ada Pak Irman Syah. Katanya selamat pagi Bu Yofi. Halo, selamat pagi. Ya. Ada juga Pak Indra Sanjani. Ini assalamualaikum, selamat pagi Bu. Katanya saya Indra dari kelas reguler karyawan katanya. Iya, selamat pagi semuanya. Ibu Yofi katanya selain cantik dikenal dengan kedisiplinan, kedekatan dan juga pesona kecantikan. Aduh, kalau cantik nggak bisa diomongin lagi ini ya. Bisa lihat sendiri di layar kacanya ya bagaimana.
Aduh, dan sobat kreatif kamu juga bisa tanya-tanya ya seputar dunia perkuliahan juga, mungkin pengalaman-pengalaman ibu juga selama jadi dosen. Kamu bisa kirim ke WhatsApp kita 0857 25 kali 916, atau kamu juga bisa tanya langsung nih dari laman live streaming kita. Kamu bisa tulis di live chat YouTube kita pertanyaan yang mau kamu tanyain. Dan ini udah ada pertanyaan nih Bu sebenarnya Oh, iya. ya. Boleh. Udah ada pertanyaan nih yang masuk dari tadi sebenarnya. Boleh. Dari Ita Mariati, halo. Jadi katanya tanya nih, gimana sih Bu suka duka selama jadi dosen? Wah, suka dukanya banyak sekali ya. Sukanya ya bisa ketemu dengan mahasiswa yang berbagai macam kriteria ya, yang nggak kita bisa kita handle. Ada yang mahasiswa yang manja, ada yang keras kepala, semuanya bermacam-macam ya kriterianya ya. Dan juga kalau misalnya dukanya, duka di selama ngajar ya kita harus mengikuti peraturan dari kampus seperti apa. Jadi kalau misalnya mahasiswa yang tidak sesuai yang aku bilang tadi, masalah nilai. Ya, dia nggak terima dengan kita kasih nilai, misalnya kita kasih contoh deh, dia komplain, padahal dengan keadaan seperti itu, dengan keadaan dia yang kurang atau kurang absensi, kurang UAS, ya setidaknya kita melihat dengan sampel yang sudah ada yang dari dia dapat ya. Nah, jadi kita sebagai dosennya kita nggak mengada-ngada kayak gitu, nggak mengada-ngada dengan mengasih nilai si mahasiswa A tersebut, kayak gitu kan. Nggak mungkin kalau aku ngasih mahasiswa ini rajin tuh, full ya, sempurna lah seperti itu, aku kasih nilai E, kan nggak mungkin. Jadi setidaknya harus diseimbangi. Jadi misalnya kalau mahasiswa ini ada kekurangan di kuis, jadi aku pertimbangkan. Jadi nggak mentok harus misalnya C, aku naikkan jadi B kayak gitu. Nah, jadi ada mahasiswa nih, contohnya yang untuk semester sekarang ya, ada yang cuma mengikuti UAS saja. Setelah itu nggak Hilang, pulang ya, itu Bu, hilang, komplain, Bu, kenapa nilai saya dapat E? Pas aku cek di sampel absen dan sebagainya dia nggak ada ngikut. Ya kamu introspeksi diri lah seperti apa kayak gitu kan. Nggak mungkin kalau ibu kasih nilai kamu nilai dengan nilai B atau A lah kayak gitu. Jadi harus dengan nilai yang setara lah kayak gitu ya. Ya sesuai dengan kemampuan ya. Berarti nilai E kayak gitu kan. Itu aja komplain. Bu, jadi gimana Bu? Ya harus ngulang tahun depan. Kalau enggak kamu ikuti SP di tahun semesternya. Kalau misalnya dia nggak bisa ikut SP. Jadi harus ngulang dari awal kayak gitu kan. Kecuali kalau ada yang masuk di UTS atau tugas mungkin bisa diperbantukan kayak gitu kan. Nah itu banyak kan mahasiswa seperti itu, kalau komplain yang aneh-aneh semua kayak gitu. Padahal ngasih nilainya sesuai sama porsi usaha ya Bu Iya, ya. benar sekali. Makanya sudah diperbantukan, mahasiswa tuh dianggap remeh kayak gitu kan. Makanya mahasiswa ya untuk ke depannya, kalau kalian seandainya nggak ketemu lagi tuh sama ibu atau yang kecuali di untuk mahasiswa khususnya SDN Sarjana Negara ya gitu ya. Kalau misalnya tahun semester ke depan nggak ketemu ibu, itu kalian cobalah untuk bersikap sopan lah, menghargai lah istilahnya ke dosen-dosennya kayak gitu kan. Jangan dianggap remeh karena setiap dosen tuh kriterianya beda-beda loh kayak gitu kan. Ada yang enak bisa diajak kompromi, ada yang enggak. Ada dosen tuh istilahnya kamu nggak lulus ya nggak lulus, harus ngikut tahun depan, nggak bisa diganggu gue lagi. Tapi ada yang dosen yang lainnya bisa diperbantukan kayak gitu kan. Nah jadi kriteria setiap dosen itu beda-beda kayak gitu kan. Ada yang bisa, oh ya kasihan tuh mahasiswanya, misalnya dia aktif. Kalau aku ya, kalau aku pribadi, mahasiswa ini cukup mendengarkan penjelasan dari aku yang setiap kasih materi, menjawab. Kalau dia aktif seperti itu udah aman kayak gitu kan. Kalau dia misalnya cuma datang absen dong segala macam, udah nggak ada diperbantukan atau apa kayak gitu. Karena kayaknya kayak kupu-kupu ya Bu ya, datang pergi gitu Nah, aja kayak ya gitu. Bu ya. Iya benar. Jadi kayaknya banyak banget suka dukanya ya Bu ya. Banyak kalau sekali suka melihat dukanya, tadi iya. Kayak mahasiswa yang protes ya, ada benar. tanpa juga ngukur lagi nih usahanya udah sampai mana ya Bu Iya ya. benar-benar sekali. Oke, dan ada lagi nih Bu ya dari Indra Sanjani. Assalamualaikum, selamat pagi Bu ya. Selamat pagi. Bu, kasih tips dong untuk mahasiswanya biar selalu semangat untuk belajar dan disiplin waktu dalam belajarnya, sehingga untuk rekan-rekan yang masih mungkin banyak kerjaan atau juga masih mau rebahan di tempat ini bisa semangat nih. Gimana nih Bu? Kalau untuk pribadi ibu ya, ibu kasih ke kalian itu gampang sekali loh untuk biar semangat ya, apalagi kalian kan semuanya pekerja semua ya. Nah kayak gitu kan. Untuk hal seperti ini kalian banyak-banyak aja lihat bagaimana cara
istilahnya anak SD aja kita kasih contoh, atau anak TK tuh. Mereka saking senengnya pengen belajar, pengen sekolah, ya itu seperti itu karena di hati mereka tuh, aku pengen tahu, pengen tahu misalnya, pengen tahu dengan dosennya, pengen tahu dengan materi pelajarannya, mata kuliahnya seperti apa. Nah kalau kalian sudah mengetahui hal tersebut sudah gampang kayak gitu. Apalagi kalau misalnya dengan dosen tersebut connect dengan mahasiswanya seperti itu ya. Misalnya kita di sini dosen ini dituntut untuk mempunyai wawasan ya, wawasan baik itu bukan dalam ruang lingkup mata kuliah itu aja, ya wawasan luas, ya di luar juga kita harus mengetahui. Nah jadi dari wawasan dari luar tersebut kita kembangkan ke mahasiswa. Seperti apa? Mengikuti zaman misalnya, aku misalnya ibu ini ngajar bahasa Indonesia tuh, jadi bahasa Indonesia ini mengikuti perkembangan zaman dari setiap provinsi dan sebagainya, kita harus mengetahui semua seperti apa. Dan seluk-beluk dari bahasa nasional itu seperti apa, bahasa internasional itu seperti apa. Jadi kita harus mengetahui. Jadi setidaknya kalau misalnya kita untuk mempelajari, kalau kalian misalnya tidak mengetahui, tidak menyukai dosen tersebut, tetapi kalian menyukai dengan penjelasan materi dari dosen tersebut, sudah insya Allah aman bisa kayak gitu kan. Dan ada mahasiswa itu sudah nggak menyukai dengan dosen tersebut, mungkin dengan penjelasan yang kurang semaksimal mungkin ya, dan materinya juga cuman kasih fotokopi, istilahnya fotokopi selesai, kebanyakan seperti itu ya. Fotokopi selesai, ngabsen sudah. Apa yang didapat mahasiswa nggak ada kan? Istilahnya mahasiswa itu harus belajar sendiri dengan memberikan fotokopi kepada mahasiswa tersebut. Nah kalau aku nggak bisa seperti itu. Kalau aku setidaknya harus setiap minggu itu harus kasih penjelasan ke mahasiswa. Apa itu sih materi kita hari ini tentang kedudukan bahasa Indonesia. Jadi harus mahasiswa itu harus mengetahui seperti apa materi yang tersebut. Jadi jangan sampai mahasiswa itu kosong kayak gitu kan. Gitu, nggak dapat nilai apa-apa kayak gitu. Benar. Jadi memaksimalkan juga ya Bu ya. Iya benar. Oke, dan sobat kreatif ya, untuk kamu yang mau tanya-tanya, nanti kita tahan dulu ya, kita bakal break dulu sebentar. Kita akan kembali lagi bentar aja, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, suara kreativitas. Belajar di Pro 2 edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di Pro 2 Kelas Inspirasi. Bajumu sing-sing
Terima kasih Indonesiaku, negeri kita bersama. Belah dada kita, letakkan Garuda di dada kita yang mengucur darah merah putih Indonesia. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Oh yeah. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Bergerak serentak, menerjang, menerkam, terjang, tak gentar, menyerang, majulah, majulah, menang, majulah, majulah, menang. Merdeka, merdeka, merdeka. Hei Cing, Hey, aku baru pulang dari luar negeri loh. oh iya? Tapi ngomong-ngomong, kayaknya kamu hobi belanja di luar negeri deh. Kelihatan sih dari barang-barang yang kamu pakai itu tuh. Tapi beneran deh, keren banget pemandangan di sana. Ah, di Indonesia juga keren. Tapi di situ makanannya banyak-banyak. Di Indonesia juga gak kalah enak kok. Enak-enak banget malah. Tapi produk-produknya oke bingit. Tas, sepatu, baju. Wih, aku suka banget. Di Indonesia juga gak kalah keren kok. Karya anak-anak Indonesia kan juga sudah mulai dilirik dan diakui dunia. Malah dengan kamu membeli produk dalam negeri, berarti kamu turut menyokong perekonomian Indonesia sekaligus memberikan dorongan dan dukungan kepada anak bangsa untuk lebih bersemangat lagi dalam berinovasi dan berekreasi. Kamu lihat kan barang-barang yang aku pakai ini? Semuanya made in Indonesia, asli buatan anak-anak Indonesia. Yang kamu bilang keren tadi. Kalau bukan kita, siapa lagi coba yang bakal ngebanggain produk-produk dalam negeri? Oh iya, ternyata buatan Indonesia emang gak kalah keren ya. Iya dong, makanya cintai produk Indonesia. Wah, kalau gitu kejauhan dong aku belanja kemarin. Cintai produk Indonesia yuk. Karena dengan mencintai produk Indonesia, berarti kita mendukung bangsa kita dan berupaya mensejajarkan dengan bangsa lain di belahan dunia. So, jadilah generasi yang cinta akan buatan Indonesia. Aku cinta buatan Indonesia. Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia. Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan hadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati.
jagat titiangi tanpa cangkelalian abejangan saumur ore biar beta pergi jauh deneng kalenya laleng hatiku tanahku sing tak tresnani dalem sembah bekti di sana aye dilahirin di pepende di asu indung tanpa basomba di hari tua sampai aku terpejam mata. dari yakin lan tegar hati ikhlasku hibah ima pasu pasumi tanah air pusaka Indonesia merdeka syukur aku sembahkan kehadiratmu Karena ku yang ku cintai engkau ku Belajar di Pro 2 edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di Pro 2 Kelas Inspirasi. 91.6 Pro 2 RRI Palembang, suara kreativitas. Sobat kreatif, kita balik lagi di Kelas Inspirasi dan Erin masih bareng sama ibu dosen cantik kita ya. Halo Ibu Yofi. Halo juga Mbak Erin. Duh, masih ya tadi Iya. cerita bentar, ternyata aku curhat ya sebenarnya. Iya. Ternyata kayak bimbingan gak sih Bu ya berasa? Aduh, kalau kayak gini. Tapi kalau biasanya mahasiswa bimbingan itu gimana sih Bu? Nemuin langsung di kantor atau ada nih kadang yang by phone? Ada yang kalau dari tahun kemarin ada yang daring ya melalui email ataupun by phone WA, dan ada juga kalau aku misalnya mahasiswanya yang para benar untuk bimbingannya itu aku suruh datang ke kantor kayak gitu kan, biar mereka bisa ngerti kayak gitu kan. Kalau melalui WA ataupun email kadang mahasiswa tuh nggak nyambung, nggak connect kayak gitu. Intonasinya juga kadang nggak kebayang ya Bu ya, kalau ngomong sama tulisan gitu. Iya benar sekali. Oke. Dan kayaknya ada juga nih Bu mahasiswanya yang mau konsul nih hari ini nih. Ada banyak banget mahasiswanya soalnya yang nonton di laman YouTube kita ya. Ada juga yang tanya-tanya. Ini dari Ita Mariati ya. Halo, ini dia mau tanya nih Bu, bagaimana sih Bu caranya menghadapi mahasiswa yang sensitif atau juga ada nih yang kadang lebih tua dari Ibu? Kalau menurut pengalaman pribadi saya nih ya, misalnya aku kasih contoh mahasiswa yang bimbingan skripsi tuh, udah ada kejadian tahun kemarin, kebanyakan nggak connect ya. Pada saat kita bimbingan, dia bimbingan ke kita, apa yang kita jelaskan ngeblank. Jadi nggak tahu arahnya kemana kayak gitu kan. Sampai kita bantu, ini harus seperti ini, harus seperti itu kan. Jadi pada saat kalian ujian nanti, ujian pas presentasi, jadi kalian harus bisa mengerti kayak gitu. Sudah dijelaskan seperti itu, apa yang terjadi pas setelah mereka bimbingan lagi, itu nggak sama sekali diperbaiki. Jadi masih yang
skripsi dia yang lama kayak gitu Oke, kan. oke, oke. Jadi sampai saya itu geleng kepala, ini masih saya, ya Allah ya Robbi, kalau aku marah nggak mungkin karena Nggak dia sopan nggak nanti sopan. ya. Karena sudah aku anggap seperti orang tua sendiri kayak gitu kan. Ya udah sampai kayak gitu, sudah Bu, aku nggak mau pusing, ini aku ACC langsung aja ke pembimbing 1 seperti apa. Dan pembimbing 1 itu juga sudah aku kontak seperti apa kalau mahasiswa ini ya seperti ini. Jadi malum lah kayak gitu, kita udah tahu kriteria dia gitu kan. Oh ya sudah, jadi gimana Bu Yopi, Bu Yopi bagusnya gimana? Ya sudah di ACC aja atau apa, nanti pas kita ujian ya kita jangan sampai mencut lah kayak gitu kan, jangan sampai dia buat dia kecewa kayak gitu, karena dia sudah ngomong tuh udah tahun depan udah mau pensiun Pak kayak gitu kan, sampai kayak kalau kita menyusahkan dia jadi ngeblek nanti dia bilang gitu kan. Ya udah, itu contoh untuk yang skripsi. Kalau untuk mahasiswa yang istilahnya perkuliahannya seperti ini, ya mahasiswa tuh kebanyakan manjanya ya, ya manjanya yang dalam hal positif kayak gitu kan, ya seperti itu. Kalau misalnya Bu sampai aku mau curhat apa? Curhat masalah nilai dengan dosen tersebut, dosen A dan dosen B kayak gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, kalau mau curhat jangan menjelekan dosen tersebut kayak gitu kan, karena ibu nggak mau kayak gitu. Ya Bu, ini dosen ini seperti ini Bu, jadi gimana Bu ya, dosen ini cuman kalau misalnya kasih materi ibu bilang tadi tuh fotokopi dan sebagainya, udah kalian ikutin alurnya aja. Kalau kalian bangkang, ibu yakin nilai kalian jadi taruhannya kayak gitu kan. Jadi ngikutin aja seperti apa. Jadi oh ya lah Bu ya, jadi gimana lah Bu ya sama dosen-dosen yang kira-kira yang berbeda dengan kriteria. Ya memang dosen seperti itu. Jadi dosen nggak ada yang sama satu kriteria, ibu bilang gitu kan. Contohnya ibu, kalian beruntung lah bisa dapat ibu seperti apa. Beruntungnya kenapa? Dalam hal seperti ini, misalnya kalian nilai kalian tidak mengikuti tugas, misalnya tugas kalian nggak ada, itu ibu bisa pertimbangkan dari nilai kalian yang menjawab setiap per minggunya mengasih materi kayak gitu kan. Itu jadi ibu bisa pertimbangkan. Kalau kalian tidak mengikuti perkuliahan kita setiap minggu, itu ibu tidak bisa membantu. Benar. Itu kebanyakan mahasiswa itu kebanyakan manjanya semua kayak gitu kan. Ngomong ya ada yang seumuran saya, ada yang lebih tua dari saya, tapi kebanyakan yang lebih tua dari saya itu kebanyakan manja semua. Nah kayak itu istilahnya minta perhatian lah kayak gitu ya. Jadi ujungnya agak nggak enak ya Bu ya. Iya, sebenarnya agak nggak enak kayak gitu. Kamu tuh udah berkeluarga, kenapa Bu? Jangan WA ibu malam-malam. Nanti nggak enak sama istri kamu. Nggak apa-apa, istri saya sudah saya jelasin semua segala macam bla 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 kayak gitu. Ya udah, kalau misalnya aman buat kamu ya udah nggak apa-apa, tapi sebatas wajarnya aja kayak gitu kan. Ya Bu kayak gitu. Itu kebanyakan mahasiswa yang seperti itu, aneh yang manja nggak keruan kayak gitu. Ya. Karena menjaga batasan profesionalitas juga ya Bu ya. Benar. Terus juga ada Ibu Mas Ripah nih ya, ada Mas Ripah nih mau tanya juga Bu Yopi yang cantik, semoga sehat selalu, amin. Ya. Jadi bagaimana kiat-kiat menghadapi mahasiswa yang malas Bu, terus juga ada yang bandel kan kadang, itu gimana Bu menghadapinya? Terima kasih Bu. Iya, menghadapinya yang pertama harus sabar ya. Nah gitu ya, sabarnya ya kita lihat dulu apa sih yang membuat dia males kayak gitu. Nah, gitu kan, apa penyebabnya, apakah entah dia nggak menyukai dosen tersebut. Ada kan kebanyakan gitu mahasiswa kalau dia males, dia nggak suka dengan penjelasan dosen misalnya pada saat beda dosen beda sikap ya Bu ya dia. Kayak gitu. Ada yang misalnya dosen tersebut menjelaskannya yang tidak masuk akal, yang tidak sesuai dengan kriteria mahasiswa tersebut kayak gitu kan. Gitu. Jadi kebanyakan mahasiswa ini ya untuk menyikapi mahasiswa yang seperti ini ya kita harus mengetahui dulu maunya mahasiswa itu seperti apa. Kalau mahasiswanya pengen, oh Bu saya seperti ini, dalam hal kita campurkan, kolaborasikan dengan wawasan di luar. Kita tidak harus terfokus dengan mata kuliah kita kayak gitu kan. Itu kalau pada saat aku ngajar kalau tatap muka ya, jadi harus diselingin dengan yang wawasan luar kayak gitu kan, biar mereka tuh nggak terlalu bosan kayak gitu. Nah, ya karena mahasiswa itu tidak membutuhkan dosen yang ngajarnya dari awal sampai terakhir harus serius terus. Ada yang seperti itu ya. Dosen itu harus serius seperti itu. Tapi mahasiswa itu mudah bosan. Benar. Gitu. Ini bapak ini seperti apa sih, ngomong apa sih, ngoceh apa sih? Aku nggak masuk kayak gitu kan. Nah kebanyakan kayak gitu. Tapi ada kebanyakan juga mahasiswa kalau misalnya dia menyukai dosen tersebut,
ya. Dia bukan menyukai cara dia ngajar, tapi menyukai dosen tersebut. Ada loh mahasiswa seperti itu. Oh gitu, pernah ada Bu ya? Iya, pernah ada seperti itu. Bu, saya jujur aja, ada mahasiswa dari pengalaman saya ya. Saya ini nggak terlalu suka dengan kuliah, mata kuliah atau apa, pokoknya seluruh mata kuliah. Nah, kenapa saya bilang gitu kan? Saya menyukai, contohnya ibu, saya menyukai ibu, otomatis saya setiap hari, setiap minggu tuh harus hadir kayak gitu. Kenapa ibu bilang kan? Kalau kok sampai seperti itu, yang bukannya kita kalau kuliah harus mendapatkan ilmu yang kamu dapat seperti apa? Iya Bu, pantas saja setiap saya tanya kamu nggak bisa. Ya, kayak gitu. Karena aku kalau di setiap tatap muka diperhatikan mahasiswa itu seperti itu ya. Ibu Yopi ngajar kita sudah susah payah penjelasan ya, apalagi matematika ya, susah payah penjelasan seperti apa, tapi mahasiswa tuh nggak connect. Pas pada saya tanya, coba kamu jawab dulu materi kita mengenai bilangan real seperti ini, nggak bisa. Bu, saya nggak bisa Bu. Nah jadi apa yang kamu dapat? Tatapan kamu ke depan itu apa maksudnya kayak gitu kan? Saya lihat cara ibu ngajar, tapi saya nggak memperhatikan materi yang ibu pelajari, yang ibu kasih kami kayak gitu. Nah itu yang anehnya pada mahasiswa itu. Jadi kayak bukan cari ilmu, cari perhatian ibu ya Bu ya? Kayak gitu ya. Jadi mereka tuh matanya kemana-mana, padahal kita susah payah ya memberi materi, tetapi nggak connect ke mereka. Jadi ngulang lagi, kasih penjelasan lagi ke mahasiswa. Nah itu yang membuat ya kita istilahnya kalau dosen cukup sekali penjelasan sudah. Kalau aku sampai mahasiswa itu jelas, harus ngerti, ya sudah, pokoknya harus bisa tahu lah, melekat lah sampai di otak mereka, jadi harus tahu kayak gitu. Duh, kayaknya jadi tantangan banget ya Bu ya kalau mahasiswa yang kayak gitu, banyak banget nih ya. Aduh, jadi gak kebayang gimana roller coasternya ya Ibu Yopi. Setiap hari gitu ketemu yang kayak gitu. Iya benar sekali. Terus juga ada dari Ardiansyah nih ya. Mau tanya dong Bu, bagaimana pencapaian nilai melalui proses belajar daring menurut Ibu? Kalau proses pencapaian nilai ya, yang Ibu bilang tadi, kalian harus mengikuti peraturan perkuliahan dari setiap dosen ya. Jadi kalau misalnya nilai kalian tidak tercapai, misalnya jatuh di tugas ataupun UTS, itu tidak mungkin akan tercapai mendapatkan nilai B. Otomatis paling kecil C lah kayak gitu ya. Dan itu pun dari setiap kampus kan berbeda dari penilaiannya ya. Ada yang kampus yang mungkin tidak menginginkan kalau mahasiswa tidak lulus ya tidak lulus. Tidak bisa ada diperbantukan ya, apalagi misalnya dosen yang memegang konsisten masa nilai. Nah kayak itu. Tapi kalau misalnya dari kampus yang kita kemungkinan ada yang dosen yang merasa ibah, kasihan seperti oh ya ini mahasiswanya aktif tuh, misalnya dia aktif dalam absen, aktif dalam penjelasan kita materi, dia aktif, mungkin bisa dijadi pertimbangan untuk membantu nilai mereka gitu kan. Itu kalau aku pribadi seperti itu ya. Tetapi kalau untuk menekankan yang misalnya tidak lulus mau meloncat jadi nilai A itu nggak bisa, jadi harus tetap tidak lulus ya tidak lulus kayak gitu. Jadi kayaknya harus ngelihat usahanya juga ya Bu usahanya ya. juga benar. Yang penting ada usaha aja dulu ya Bu ya. Masalah bisa atau enggak nanti deh, nanti itu, dulu. Kayak gitu benar. Yang penting ada usaha dulu. Tapi kalau menurut Ibu sendiri nih Bu ya, karena kan banyak yang nanya juga nih, lebih senang mahasiswa pintar atau mahasiswa rajin gitu? Kalau aku sih standar ya. Dia rajin tetapi nggak mengerti dengan penjelasan yang kita kasih, percuma ya. Nah pada saat kita tanya, paham nggak kamu apa yang Ibu jelaskan, dia nggak ngerti, tapi dia rajin ya. Iya benar. Nah kayak gitu. Tapi kalau mahasiswa yang aktif, rajin, aktif maksudnya dalam hal kita kasih materi dia bisa menjawab. Nah itu bisa jadi pelajaran, jadi bisa connect kayak gitu kan dengan materi yang kita kasih. Karena aku kayak gini ya, sudah aku terapkan dari pertama aku ngajar, aku tuh suka mahasiswa yang aktif, yang kreatif, yang bisa menjawab apa yang sudah aku kasih penjelasan ke mahasiswa tersebut. Jadi mereka tuh bisa jawab, nah gitu. Jadi percuma kalau seandainya kita kasih penjelasan tapi mereka mahasiswa tersebut tidak bisa menjawab apa yang sudah kita kasih. Jadi sia-sia kayak gitu kan. Nah gitu. Jadi yang aku nilai itu mahasiswa yang misalnya ini Mbak Erin nih kayak gini, Mbak Erin ini tiap minggu ini menjawab semua pertanyaan yang sudah aku kasih kayak gitu kan, istilahnya bisa lah kayak gitu. Ini bisa dijawab, oh ya sudah bisa, tiap minggu adalah pokoknya tiap minggu tuh harus aktif kayak gitu. Nah itu tidak tutup kemungkinan nilai Mbak Erin tuh akan mendapat nilai yang sempurna kayak gitu kan. Nggak mungkin aku kasih nilai yang D atau E kayak gitu. Nah itu aja kalau aku. Jadi aktif juga ya Bu ya, harus aktif juga di kelas Ibu. Duh iya.
Oke deh kalau gitu. Tapi kalau ibu sendiri ada kiat khusus nggak sih kalau kayak ngajarin mahasiswa-mahasiswa kayak gitu? Kalau aku kayak khususnya ya aku jalanin aja lah ya kayak gitu ya. gitu ya. Iya. Kalau mahasiswa aku tergantung dari mahasiswanya. Nah, jadi mahasiswa itu udah tahu ya. Ibu tergantung dengan kalian kayak gitu. Oke. Kalau kalian bisa mengikuti peraturan dari kampus, peraturan dari ibu sudah ibu terapkan dari awal, insya Allah nilai kalian aman. Nah, itu ibu bilang seperti itu. Pokoknya dari zaman ke zaman sudah aku bilang seperti itu ya. Ada kalanya juga mahasiswa ya, contohnya yang semester kemarin, masalah tugas itu sudah aku kasih dari awal pertemuan pertama kali masuk, tugas harus dikumpul di pertemuan ke-10 sana kayak gitu. Kan panjang tuh waktunya 2 bulan lebih ya. Iya benar. Nah gitu. Ini kadang mahasiswa tuh nggak ngerti, sampai ada yang belum dikerjain segala macam. Jadi aku bilang, kerja kalian tuh apa aja? Iya benar. Jadi setiap aku tugas, mereka tuh mahasiswa tuh nggak harus ngambil di internet, di Kopas, itu aku paling nggak suka. Jadi aku tiap kasih tugas ke mahasiswa harus ditulis tangan. Jadi harus tahu dia pas pada saat dia membuat tugas, tulis tangan kan pasti ada meletak lah. Oh ya Walaupun dia materinya. Kopas ya Bu ya. Nah gitu. Jadi kan istilahnya bisa baca dia masih gitu. nyangkut ya. Nah kayak gitu. Jadi mahasiswa tuh ya sampai di pertemuan 10 aja belum ada yang selesai, belum kumpul. Nah itu sampai saya marah kayak gitu kan. Kecuali ibu bilang kayak gini, kecuali kalau ibu kasih tugas kalian minggu ini, minggu depan dikumpul, ya wajar kalian nggak bisa nggak terkejar kan. Itu cuman 10 lembar maksimal, paling banyak 10 lembar gitu. Nah gitu kan, waktu kan panjang lah kayak gitu. 1 hari 1 lembar kan nggak patah lah tangan 1 kalian. hari setengah lembar juga bisa itu ya Bu ya. Benar sekali. Itu sampai mahasiswa nih malas kayak gitu kan. Bu kami ini kerja, ya alasannya mau kerja, jangan kalian jadi alasan jadi kerja gitu kan. Kalau kalian kerja kalian nggak usah kuliah gitu kan. Nah gitu. Kalau kalian kerja sampai kuliah ya kalian jalanin aja kayak gitu. Kalau kalian cuman mengandalkan kerja aja, tidak terfokus kuliah, percuma kayak gitu. Makanya ibu dulu juga pernah loh. Ibu dulu kuliah juga sambil kerja juga. Nah, bisa kita jalani kayak gitu kan. Asal kita aja bisa bagi waktu kayak gitu kan. Bagi waktu itu seperti apa? Ya waktu pada saat kuliah ya kuliah kayak gitu. Jangan dicampur aduk dengan pekerjaan kayak gitu kan. Nah gitu. Itu aja sebenarnya. Jadi nggak usah susah-susah lah harus bagaimana atau seperti apa. Yang penting kita jalanin aja, jalani ikhlasi aja gitu. Tapi kadang serba salah juga ya Bu ya, kita lembut, anaknya kayak ngelunjak. makan ngelunjak ya, kita benar. keras juga nanti dibilang dosen killer ya Bu ya. Benar. Jadi mahasiswa tuh banyak takut ya, karena kalian tuh belum kenal aja sama ibu. Kalau kalian sudah kenal, insya Allah aman lah, enak lah kayak gitu kan. Karena mungkin jarang ketemu kan, ada ring aja kan. Kalau misalnya tatap muka kan, kalau mahasiswa tuh kan udah tahu ketika mahasiswa kerjanya seperti ini. Nah gitu. Tapi kalau untuk kayak mungkin mahasiswa yang segan juga nih Bu ya, mungkin mau WhatsApp dosennya tapi tetap nggak bisa, nggak dibalas, itu gimana sih Bu? Tipsnya biar dibalas sama dosen gitu. Kalau aku sih nggak ada salahnya kalau kita balas WA mahasiswa ya mereka bertanya ya kita jawab, kecuali kalau misalnya ada yang kelewat misalnya habis paket kayak gitu, kecuali kayak gitu. Tapi kalau aku mahasiswa jawab ya kita jawab ya seadanya aja kayak gitu. Kita kasih jalan keluar, misalnya mereka kesulitan masalah nilai atau misalnya kesulitan dalam pengisian KRS ya kita alurkan, kita arahkan seperti apa kayak gitu kan. Jadi jangan sampai kita cuek lah sampai mahasiswa tuh mengemis seperti itu. Iya, kalau aku nggak suka seperti itu yang sebenarnya mengemis mahasiswa itu kasihan lah, karena kita jadi pengalaman kita juga, kita juga pernah jadi mahasiswa kayak gitu kan. Jadi ya kita karena diajarin sama orang tua, yuk dengan mahasiswa jangan terlalu keras. Ya kalau bisa dibantu karena kamu ingat kamu dulu pernah jadi mahasiswa. Ya bilang gitu. Makanya aku nggak terlalu mempersulit mahasiswa kayak gitu kan. Ya kita ikuti alurnya aja lah seperti apa kan gitu kan. Tapi sebatas dengan sewajarnya aja gitu. Itu aja sebenarnya. Jadi nggak terlalu mempersulit mahasiswa lah kayak gitu. Kalau misalnya kita ada waktu kita balas kayak gitu. Iya. Enak ya kalau dosen kayak gini semua ya. Kayaknya bisa request nih dosen yang kayak gini ya. Tapi Bu, dari awal banget Ibu ngajar jadi dosen sampai sekarang nih, pengalaman yang paling nggak pernah Ibu lupain itu apa? Pengalaman sih sebenarnya mahasiswa yang buruknya dulu ya. Pernah itu aku ngajar mahasiswa yang telat sampai dia 30 menit sampai aku dipanggil
Ini aku kan kalau bilang sama siswa tuh disiplin waktunya yang penting ya. Nah gitu, sudah telat, nggak bisa masuk lagi. Bu, saya kerja segala macam. Iya, ibu tahu, ibu mengerti kamu kerja. Tapi kalau udah tiap minggu kamu seperti ini sampai selesai mau UAS, itu udah kelewatan. Iya. Ya kan? Nah, ya, karena dari kita 14 kali pertemuan loh ya, dalam satu semester. Jadi dia tiap minggu itu telat sampai dia penghujung mau selesai kuliah, datang. Bu, gimana jadi absen? Saya nggak bisa lagi absen. Ibu mau keluar kamu datang. Iya benar. Jadi nggak bisa bilang gitu. Ibu ini katanya killer benar, bukannya killer atau apa, bilang gitu kan. Ya, kita disiplin waktu jam kuliah misalnya jam 4:30 sampai jam 6 ya harus tepat waktu kayak gitu. Kamu datang setelah ibu keluar, kamu baru masuk, ya nggak bisa diterima lagi bilang gitu kan. Nah itu yang membuat mahasiswa itu, aku pernah jadi pengalaman terburuk sekali itu ya, sampai kalau kalian nggak suka, ibu bilang gitu. Kalau kalian nggak suka, ibu ada di kelas kalian, sampai mahasiswa tuh ada yang absen temannya. Ya kebanyakan saya itu ya, misalnya Mbak Erin tuh nggak masuk, ada 2 orang nggak masuk. Jadi ibu absen tuh, nggak ada tuh mahasiswanya. Kemana orangnya? Jadi satu kelas itu nggak pada ngaku, kayak gitu kan. Itu udah hampir tiap minggu dengan orang yang sama. Nah gitu. Jadi ya setelah saya marah ya kayak gitu ya. Kalau kalian nggak suka dengan ibu ada di kelas kalian, boleh kalian request dengan dosen lain. Nah gitu, ibu bilang gitu. Jadi mereka diam. Iya bu, jadi saya ini bu, susah banget dengan ibu ini, susah susah diajak kompromi sebenarnya, susah diajak kompromi karena ibu sesuaikan dengan sop yang ada, gitu kan. Kalau kalian seperti ini nggak bisa kayak gitu. Gitu. Oke, 2 pertanyaan terakhir ya Sobat Kreatif, karena waktu kita udah mepet ya, tapi banyak banget loh Ibu ya, ini excited mahasiswanya yang masuk. Iya. Ini baca dari live chat YouTube kita ya, ada dari Denot. Bu, mau tanya dong, untuk pandemi kayak gini nih, gimana caranya Ibu memberikan ilmu perkuliahan dengan baik? Ya itu tadi ya, kita udah hampir 2 tahun menjalani pandemi yang secara daring tuh ya. Kalau aku pribadi jalaninya sesuai dengan sop yang ada aja. Jadi kalau misalnya ibu nih tidak memberi materi ke mahasiswa, itu menjadi beban sekali ya. Ini mahasiswa ini misalnya nggak ngasih materi, aduh nanti apa sih tugas dia untuk UAS nanti, pas dia ujian nanti seperti apa. Jadi menjadi beban pikiran buat kita lah ya, seperti itu ya. Jadi bagaimanapun harus setidaknya walaupun sedikit materi yang ada setiap minggu itu harus ada buat mahasiswa. Jadi biar ada untuk melekat ke otak mereka seperti apa. Jadi mereka biar tahu, oh ya pelajaran Bu Yofi ya seperti ini. Oh ya, jadi pas pada saat ditanya, karena kebanyakan ditanya loh, pas pada saat mereka ujian, dosen bahasa Indonesia kamu siapa? Kamu diajarin nggak seperti ini? Itu pertama pernah ya diajar, bukan pernah sih sering. Iya pernah. Saya pernah diajar Bu Yofi seperti ini. Karena aku kalau pribadi tiap ngajar mahasiswa, kalau mahasiswa dalam bahasa Palembang, itu saya marah sekali ya. Nah, gitu. Ibu ngajar kalian mata kuliah bahasa Indonesia. Jadi kalian harus menggunakan bahasa Indonesia yang benar-benar. Kalau kalian menggunakan bahasa Palembang ataupun bahasa daerah, itu bukan mata kuliah Ibu. Gitu. Jadi kalian harus menyimbangi yang mana bahasa Indonesia yang baik dan benar dan mana bahasa daerah. Kalau di luar kalau ngobrol bahasa daerah ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau misalnya pada saat kuliah ya harus menggunakan bahasa Indonesia. Jadi itulah yang aku membuat mahasiswa marah. Sudah dijelasin seperti itu. Pakai bahasa Indonesia, bahasa Palembang, bahasa itu stop dulu bahasa ini ya. Ibu lihat kalian komunikasi sama teman-teman kalian dalam menggunakan bahasa Palembang, itu jadi penilaian buat ibu. Itu. Ya, jadi mereka tuh sudah paham, sudah mengerti kayak gitu. Bener. Oke, yang terakhir nih dari Irman Syah nih. Bu, sebagai seorang dosen nih ya, tentunya banyak banget kesibukan yang dialami sama Bu Yofi nih. Nah, ini gimana sih Bu caranya Ibu membagi waktu antara tugas sebagai dosen sama keluarga? Itu gimana nih Bu? Jujur aja, selain dari dosen, ibu ini juga ngajar kerja di instansi ya. Jadi kita harus meluangkan waktu dengan pekerjaan sebagai dosen seperti apa.
dan di instansi seperti apa, karena di instansi kan kerjanya setiap hari itu, Senin sampai Jumat. Dan begitu juga dengan keluarga. Dan keluarga juga pada saat kita mendapatkan kelas di kelas weekend, itu pun sampai waktu weekend itu nggak ada buat keluarga. Jadi ketemu pas pada saat malam. Nah kebanyakan gitu. Sampai orang di rumah tuh bilang, kenapa bisa nggak kalau hari Minggu nggak usah diambil kelas kayak gitu kan. Jadi ambil kelas Sabtu aja. Jadi Minggu khusus untuk keluarga kayak gitu kan. Ya gimana kalau misalnya nggak diambil, ya dari nanti atasan, kekurangan tenaga ya. Iya kayak gitu kan. Nah, kita kan dia setiap mata kuliah itu kan banyak dosen ya, misalnya satu mata kuliah ada 3 orang, ada 2 orang kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya kita dibagikan di waktu kelas reguler, nah itu yang jadi mepet dari pekerjaan kita. Jadi antara di Bukit ke Kenton jaraknya jauh tuh. Jadi kan setidaknya macet atau apa gimana gitu kan. Makanya untuk membagi waktu itu dijalanin aja kayak gitu. Kalau misalnya kita kebanyakan berutuk ya, kayak kalau orang lain baru berutuk ya, berutukan kayak gitu, ya kita nggak bisa jalannya secara normal kayak gitu. Oke. Jadi jalanin aja pokoknya. Iya benar. Jalanin, syukurin aja deh. Oke. Terima kasih banyak untuk Ibu Yopi ya udah berbagi cerita juga, pengalaman juga nih sebagai dosen di sini. Iya, juga sama-sama. Makasih banget loh, sekarang tercerahkan ya. Iya. Gimana nantinya ke depannya. Thank you banget Ibu ya. Iya, sama-sama. Dan untuk semuanya juga yang udah stay tune, Erin terima kasih. Dan sekarang saatnya Erin sama Ibu Yopi untuk pamit undur diri. Ya akhir kata kita pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Mbak Erin. Sama-sama Ibu. Belajar di Pro2 edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di Pro2 Kelas Inspirasi. You are listening to Pro2 FM. Hey, it's Megan Trainor. Hey guys, this is Bruno Mars. Hey, I'm Dua Lipa.